Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Daniel Farid, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu metode numerik pada materi solusi persamaan nilai pada metode terbuka. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ditekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Tidak seperti metode tertutup pada solusi persamaan nirlanjar. Yang diperlukan hanya sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Yang termasuk ke dalam metode terbuka, yang pertama ada metode lelaran titik tetap, yang kedua metode Newton-Raphson, yang ketiga metode Sekan. Memasuki metode terbuka poin pertama, yaitu metode lelaran titik tetap. Metode ini kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Kesederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur lelarannya mudah dibentuk sebagai berikut. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Lalu bentuklah menjadi prosedur lelarannya. Yang pertama, xr plus 1 sama dengan gx r, dan terkalah sebuah nilai awal x0, lalu hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga fs sama dengan 0 dan s sama dengan gs. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila mutlak x r plus 1 dikurang xr lebih kecil dari e epsilon. Atau bila menggunakan galat relatif hampiran, mutlak xr plus 1 dikurang xr dibagi xr plus 1 kurang dari delta, dengan e epsilon dan delta telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari metode lelaran titik tetap. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan e epsilon sama dengan 0,000001. Penyelesaiannya terdapat beberapa kemungkinan prosedur lelaran yang dapat dibentuk. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dipindah ruaskan menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. X kuadratnya kita pecah, jadi x sama dengan akar 2x plus 3. Dalam hal ini, gx sama dengan akar 2x plus 3. Prosedur lelarannya adalah xr plus 1 sama dengan akar 2xr plus 3. Ambil terkaan awal x0 sama dengan 4. Tabel lelarannya, rasio yang 0, xr-nya 4, itu karena kita terkaan awal, sehingga mutlak xr plus 1 dikurang xr-nya belum dapat dihitung karena masih terkaan awal. Lanjut ke rasio pertama, kita masukkan nilai x-nya yang terkaan awal tadi 4 ke dalam fungsi x akar 2x plus 3. Didapat nilainya 3,316625. Lalu kita mutlakkan xr plus 1 dikurang xr, sehingga didapat 0,683375. Lalu pada rasio kedua, itu kita masukkan nilai x yang sebelumnya yang didapat
ke akar 2x plus 3. Sehingga mendapatkan nilai 3,103748. Lalu kita mutlakkan XR plus 1 dikurang XR. Sehingga didapat nilainya 0,212877. Dan dilakukan begitu seterusnya sampai hampiran akar X sama dengan 3. Dan itu termasuk konvergen monoton. Selanjutnya poin kedua pada metode terbuka solusi persamaan Nirlanjar, yaitu metode Newton-Raphson. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, dan yang kedua penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Terdapat garis singgung kurva di X dengan gradien f aksen X pada Y sama dengan Gx. Dari gambar garis singgung kurva di X dengan gradien sama dengan f aksen X dan gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan f aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan f XR dikurang 0 per XR dikurang XR plus 1 atau f aksen XR sama dengan f XR per XR dikurang XR plus 1. Sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR. Dan nilai F aksen XR tidak sama dengan 0. Yang kedua, penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Uraikan Fxr tambah 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, yang dimana Fxr tambah 1 sama dengan Fxr ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikali F aksen XR ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikuadratkan dibagi 2 dan dikali F double aksen T, yang dimana XR kurang dari T kurang dari XR tambah 1, yang bila dipotong sampai suku orde kedua saja menjadi Fxr tambah 1 sama dengan Fxr ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikali F aksen XR. Dan karena persoalan mencari akar, maka Fxr plus 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan Fxr ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikali F aksen XR. Atau XR tambah 1 sama dengan XR dikurang Fxr dibagi F aksen XR. Yang dimana untuk nilai F aksen XR tidak sama dengan 0, yang merupakan rumus metode Newton-Raphson. Kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson adalah bila mutlak XR ditambah 1 dikurang XR kurang dari E epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran mutlak XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1 kurang dari delta, dengan delta dan
E epsilon adalah toleransi Galat yang diinginkan. Tetapi memiliki catatan yang pertama, jika terjadi F aksen XR sama dengan 0, ulang kembali perhitungan lelaran dengan X0 yang lain. Yang kedua, jika persamaan Fx sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, pemilihan X0 yang berbeda-beda dapat menemukan akar yang lain. Yang ketiga, dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, atau seperti halnya pada metode lelaran titik tetap. Contoh dari metode Newton-Raphson. Tentukan bagaimana cara menentukan akar C dengan metode Newton-Raphson. Penyelesaiannya, kita misalkan akar C sama dengan X. Kuadratkan kedua ruas sehingga C sama dengan X kuadrat dan X kuadrat dikurang C sama dengan 0. Di sini Fx sama dengan X kuadrat dikurang C dan F aksen X sama dengan 2X. Prosedur lelaran Newton-Raphsonnya adalah XR plus 1 sama dengan XR dikurang XR kuadrat dikurang C per 2XR sama dengan 0,5 XR plus C per XR. Untuk C sama dengan 2, dengan memilih X0 sama dengan 1 dengan E epsilon 0,000001. Kita peroleh X, nilai X-nya dimasukkan sehingga X1-nya sama dengan 1,5 dan untuk X2-nya 1,416667 dan X3-nya 1,414216. X4-nya 1,414214. Jadi akar 2 sama dengan mendekati 1,414214. Memasuki poin yang ketiga pada metode terbuka solusi persamaan Nirlanjar, yaitu metode Siken. Prosedur lelaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen X. Sayangnya tidak semua fungsi yang mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang dibentuk rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode. Sepintas metode Siken mirip dengan metode regula falsi. Namun, sesungguhnya prinsip dasar keduanya berbeda. Seperti yang dirangkum pada tabel tersebut, yang dimana metode regula falsi diperlukan dua buah nilai awal A dan B atau ujung-ujung selang sedemikian sehingga FA, FB kurang dari 0. Sedangkan metode Siken diperlukan dua buah nilai awal X0 dan X1 atau tebakan awal akar, tetapi tidak harus Fx0, Fx1 kurang dari 0. Yang kedua, untuk metode regula falsi dan metode Siken, pada lelaran pertama tidak ada perbedaan antara regula falsi dan metode Siken. Perbedaan baru muncul pada lelaran yang kedua, yang dimana pada metode regula falsi berpotongan garis lurus dengan sumbu X tetap berada di dalam selang yang mengandung akar Siken. Sedangkan metode Siken, perpotongan garis lurus dengan sumbu X mungkin menjauhi akar. Dan yang ketiga, untuk metode regula falsi, berdasarkan nomor 2 sebelumnya, lelaran selalu konvergen. Sedangkan metode Siken, berdasarkan nomor 2 sebelumnya, lelaran mungkin divergen.
Contoh dari metode siken. Hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x kuadrat dengan metode siken. Gunakan e epsilon sama dengan 0,00001 dengan tebakan awal akar x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, I0 memiliki nilai XR 0,5 itu didapat dari tembakan awal, yang dimana X0 sama 0,5. Sehingga ketika dimutlakan dengan XR ditambah 1 dikurang XR, itu belum memiliki nilai, karena masih tebakan awal. Untuk I1, kita masukkan fungsi X-nya yang tadi 0,5 ke fungsi fx yang dimana sama dengan e pangkat x dikurang 5x kuadrat sehingga didapat nilai 1. Sehingga lalu ketika dimutlakan xr ditambah 1 dikurang xr memiliki nilai 0,5. Lalu untuk I yang ketiga, kita masukkan fungsi x sebelumnya ke fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x kuadrat, itu didapat nilai xr-nya minus 0,797042. Sehingga ketika dimutlakan xr plus 1 dikurang xr didapat nilai 1,797042. Dan begitu seterusnya sampai nilai mutlak XR tambah 1 dikurang XR itu 0. Namun ketika mutlak XR ditambah 1 dikurang XR itu nilainya 0, maka nilai XR-nya didapat minus 0,371418. Sehingga akar X sama dengan minus 0,371418. Ternyata lelarannya mengarah ke akar yang lain, yaitu X sama dengan minus 0,371418. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari materi solusi persamaan nilai lanjar untuk metode terbuka. Apabila kalian suka dengan videonya, ditekan tombol like-nya, dan apabila ada penjelasan atau pertanyaan atau kalian ingin menambahkan dari penjelasan materi tersebut, bisa diketik di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you.